10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah materi tentang ejaan dan tanda baca. Halo, nama saya Fitri Handayani. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Hai, nama saya Lisa Agustin. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Definisi ejaan. Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Sejarah bahasa Indonesia. Sampai saat ini dalam bahasa Indonesia telah dikenal 3 nama ejaan yang pernah berlaku. Ketiga nama yang pernah ada dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang ke-1, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophuijsen merancang ejaan itu yang dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Yang kedua, ejaan Suwandi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ejaan Van Ophuijsen mengalami beberapa perubahan. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 di Solo. Yang ketiga, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Usaha penyempurnaan ejaan terus dilakukan, termasuk bekerja sama dengan Malaysia dengan rumpun bahasa Melayunya pada Desember 1959. Dari kerjasama ini, terbentuklah ejaan Melindo, yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua negara paling lambat bulan Januari 1962. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Tujuan ejaan. Tujuan adanya aturan ejaan ini adalah untuk memberi pengertian pada tulisan agar lebih jelas dan memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Fungsi ejaan. Fungsi ejaan adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia baik kaitannya dengan kosakata maupun dengan peristilahan. Ejaan sangat penting dan perlu untuk diprioritaskan. Pemakaian huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, misalnya, dia mengantuk, pakai tanda tanya. Kita harus bekerja keras. Huruf vokal. Huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O. Contoh huruf vokal A, api. Contoh huruf vokal I, simpan. Contoh huruf vokal U, ibu. Contoh huruf vokal E, sore. Contoh huruf vokal O, kota. Huruf konsonan. Huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf di antaranya B, C, D, F, G, H, Z, K, L, M, N, V, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Pemenggalan kata. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contohnya,
ma, in, sa, at. Huruf diphthong a, i, a, u, dan o, i tidak pernah diceraikan sehingga pemenggalan kata tidak dilakukan di antara kedua huruf itu. Contohnya, au, la, bukan a, u, la. Apa sih tanda baca itu? Tanda baca adalah suatu bentuk simbol yang berguna untuk membuat susunan kalimat menjadi beraturan dan untuk memberikan tekanan atau nada atau intonasi pada suatu kalimat. Artinya, tanda baca di sini berfungsi untuk menjadikan suatu kalimat menjadi beraturan. Dan dengan adanya tanda baca ini, dengan mudah kita mengeluarkan intonasi ketika membaca sebuah kalimat. Selanjutnya, pemakaian tanda baca. Tanda baca dalam bahasa Indonesia kurang lebih ada 13. Yang pertama, ada tanda titik. Tanda titik memiliki fungsi sesuai dengan situasinya. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, saya suka makan nasi, titik. Jadi sebuah kalimat di akhirnya harus menggunakan tanda titik. Yang kedua, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh, Muhammad disingkat menjadi M. Ramadan. Yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan. Contoh, Kota Bekasi berpenduduk 5.800 orang. Artinya, bilangan ribuan di sini harus diberi tanda titik. Tanda baca selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma juga memiliki beberapa fungsi sesuai dengan situasinya. Yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, lomba ini memperebutkan juara pertama, kedua, ketiga. Yang kedua, tanda koma digunakan di belakang ungkapan penghubung yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, oleh karena itu, dia sangat menyayangi adiknya. Yang ketiga, tanda koma digunakan di antara nama alamat, tempat dan tanggal, serta nama wilayah apabila dituliskan secara berurutan. Contoh, Bandung, 8 September 2020. Tanda baca selanjutnya, ada tanda titik 2. Tanda titik 2 juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik 2, hidup atau mati. Yang kedua, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tanda baca yang keempat adalah tanda hubung. Tanda hubung berfungsi untuk menyambung unsur kata ulang, contoh anak-anak. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, contoh ber. Tanda hubung evolusi. Tanda baca selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah dipakai di antara 2 bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh, tahun 2018, tanda pisah 2020. Artinya dibaca tahun 2018 sampai dengan 2020. Tanda baca selanjutnya yaitu tanda tanya. Tanda tanya ini sudah sering dipakai untuk masyarakat sekitar. Jadi Anda semua sudah tahu pastinya. Dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, untuk menanyakan sesuatu, seperti siapa dia, mau kemana, itu menggunakan tanda tanya. Yang ketujuh, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Jadi, jika Anda ingin memerintahkan kepada seseorang atau untuk mengaplikasikannya ke dalam emosi, maka Anda menggunakan tanda seru. Contoh, merdeka.
Contoh lagi, ambilkan barang itu, tanda seru. Tanda baca selanjutnya ada tanda elipsis. Fungsi dari tanda elipsis ini dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan, artinya dalam sebuah percakapan, ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, titik-titik, lain lubuk, lain ikannya. Tanda baca selanjutnya ada tanda petik 2. Fungsi dari tanda petik 2 ini yang pertama untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Contoh, dalam sebuah percakapan, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Fungsi tanda petik yang kedua, untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Jadi, dalam sebuah percakapan, misalkan ada sebuah bahasa yang mungkin tidak banyak orang tahu atau memiliki arti khusus, seperti tikus, komputer ini sudah tidak berfungsi, menggunakan tanda petik 2. Yang 10, tanda petik tunggal. Tunggal artinya satu. Fungsinya adalah untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lainnya. Contoh dalam sebuah percakapan lagi. Tanya dia, tanda petik 2. Kau dengar bunyi kring-kring? Bunyi kring-kringnya ini harus menggunakan tanda petik tunggal. Selanjutnya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Artinya, dalam sebuah kalimat, jika ada tanda kurung sikunya, itu menunjukkan sebuah petunjuk yang lebih detail. Contohnya seperti ini. Persamaan kedua proses itu, tanda kurung. Perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Maka, diberi tanda kurung siku lagi untuk menunjukkan sebuah petunjuk yang lebih detail. Lihat halaman 35 sampai 38. Perlu dibentangkan di sini. Tanda baca yang ke-12, yaitu tanda garis miring. Fungsi dari tanda garis miring ini dipakai dalam nomor pada surat dan nomor pada alamat. Contoh, pada sebuah alamat rumah, Jalan Keramat 3, tanda garis miring 10. Dibaca, Jalan Keramat 3, nomor 10. Fungsi yang kedua, tanda garis miring ini juga sebagai pengganti kata dan atau serta seperti. Contohnya, mahasiswa, tanda garis miring mahasiswi, sama saja seperti mahasiswa dan mahasiswi. Tanda baca yang terakhir ada tanda penyingkat. Tanda baca penyingkat ini fungsinya untuk menyingkat sebuah kalimat. Contohnya, seperti dia kan kusurati, kan di sini diberi tanda penyingkat, maka kan di sini sama saja halnya seperti akan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.